Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis. Saya akan sana, Moy. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI. Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini di tengah pandemi COVID-19. Saat dijemput polisi, Ruslan Buton sempat teriak soal komunis. Ruslan Buton tak gentar akan hal ini. Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara, Ruslan Buton, dikabarkan telah dijemput tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Utara. Penjemputan itu terkait surat terbuka Ruslan Buton kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Akibatnya, Ruslan kemudian dilaporkan ke polisi. Ruslan dijemput di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya dibawa menuju Polres Buton mengenakan kemeja putih, lengan pendek dan celana jeans hitam. Ruslan Buton diperiksa di ruangan pidana khusus, namun Wakapolres Buton, Kompol L.A. Umuri, ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih. Melansir situs Takawan News yang diberitakan situs nasional disebut, Wakapolres La Umuri membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sulawesi Utara dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula 1 adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob, dan PEL. Yang masuk ke dalam rumah hanya saya sendiri, Kompol La Umuri. Selebihnya rombongan berada di luar, katanya. Ruslan Buton saat dijemput tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Utara. Foto diambil dari video yang beredar di pesan WhatsApp. Di dalam video tersebut, Ruslan Buton sempat menyebutkan potongan kalimat, "Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis." Diperiksa secara tertutup. La Umuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun bagaimana proses lebih lanjutnya dia mengaku belum tahu. Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sulawesi Utara, ucapnya. Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Reda Irfanda. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton. Tanyakan sama pihak yang berwenang. Saya tidak punya kewenangan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, ujarnya. Sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Demikian Takawan News mengabarkan. Dengan ditangkapnya Ruslan Buton, maka Ruslan Buton masih tegar dan tetap pendiriannya dengan apa yang disampaikannya dalam surat terbuka tersebut. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis. Saya akan sana, Moy. Terima kasih. Terima kasih.
Dapat semuanya? Ya. Sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, singkat Pak. Ya. Sudah setengah 2 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik Pak. Baik, Pak. Singkat Pak. Ya. Artinya bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk MPR agar komunis itu tidak boleh Saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah, semua menjadi kacau balau, alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati. Semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat
pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.